Atas dasar tuduhan itulah nih, Anne akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku di Suci Kadena. Kali ini aku mau membahas tentang salah satu ratu Inggris yang sangat kontroversial, istri kedua dari Raja Henry ke-8 sekaligus ibu dari Ratu Elizabeth ke-1. Coba kalian tebak nih, kira-kira siapa ya? Yes, betul, siapa lagi kalau bukan Anne Boleyn. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak terus videonya. Anne Boleyn adalah permaisuri Raja Inggris pada tahun 1533 sampai 1536 sebagai istri Raja Henry ke-8. Ia merupakan permaisuri Inggris pertama yang dijatuhi hukuman mati di depan umum oleh suaminya sendiri. Dalam sejarah Inggris, Anne adalah salah satu wanita kontroversial yang dikagumi sekaligus dibenci oleh masyarakat Inggris. Kenapa ia dikagumi? Karena Anne ini merupakan perempuan yang cerdas, multi talent, terus berpakaian juga suka modis gitu. Dia juga memiliki pemikiran-pemikiran berbeda dari perempuan-perempuan pada umumnya di Inggris pada saat itu. Jadi banyak orang-orang yang kagum sama dia. Terus kenapa dibenci? Karena dia ini berhasil merebut meminta Raja Henry ke-8 untuk menikahinya dan menceraikan istri pertamanya Catherine. Dan juga berhasil menggulingkan sampai mengasingkan Catherine of Aragon, istri pertama Raja Henry ke-8. Ia juga disebut-sebut sebagai permaisuri paling berpengaruh dalam sejarah Inggris karena pernikahannya dengan Raja Henry ke-8 ini menjadi sebab gereja Inggris memisahkan diri dari otoritas Roma. Anne Boleyn lahir di rumah keluarga Boleyn di Blickley, Norfolk. Nggak ada catatan pasti tentang kapan Anne Boleyn ini lahir, tetapi diperkirakan dalam rentang tahun 1501 sampai 1507. Anne Boleyn ini terlahir dari keluarga bangsawan terpandang, jadi keluarganya ini bukan keluarga sembarangan. Ayahnya seorang diplomat bernama Sir Thomas Boleyn yang lahir pada tahun 1477, merupakan cucu dari Geoffrey Boleyn yang pernah menjabat sebagai wali kota London sekitar tahun 1457. Thomas memiliki karakter yang ambisius, cerdas, dan terpelajar. Ia juga bisa berbahasa Prancis. Ya, secara dia kan keluarganya keluarga bangsawan ya, pasti dia diberikan pendidikan yang bagus, yang terbaik gitu. Nah, karena hal itu, ia dipromosikan oleh Raja Henry ke-7 menjadi wakil sipir bea cukai di Calais. Sementara ibunya Lady Elizabeth Howard merupakan putri dari Thomas Howard yang kemudian diangkat menjadi the Duke of Norfolk kedua. Anne ini memiliki dua saudara kandung, yaitu Mary Boleyn dan George Boleyn. Sebenarnya masih ada saudara yang lain, tetapi mereka tidak bisa bertahan hidup lama dan akhirnya meninggal sewaktu mereka masih bayi. Jadi yang bertahan hidup sampai dewasa hanya 3 bersaudara ini, si Mary, George, sama Anne. Thomas Boleyn pun mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan modern seperti bermain musik, berbahasa asing, membaca, menulis, dan lain-lainnya. Mary dan Anne selaku putri Thomas juga dididik keterampilan feminin khas bangsawan pada saat itu, kayak menari, menyanyi, terus menjahit, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Menginjak usia remaja, Thomas pun mengirim Anne untuk menjadi dayang Ratu Belanda, Margaret of Austria. Dan Mary dikirim ke kerajaan Inggris untuk menjadi dayang di sana. Dan ia pun menjadi dayang dari Mary Tudor, adiknya Raja Henry ke-8. Pada tahun 1513, Anne pun untuk pertama kalinya meninggalkan Inggris menuju ke istana Ratu Margaret yang terletak di Brussels. Selama menjadi dayang Ratu Margaret ini nih, si Anne
itu belajar dengan baik gitu, cepat belajar, cepat tanggap, terus dia itu cepat beradaptasi. Pokoknya diajarin ini cepat bisa gitu, diajarin ini cepat bisa kayak gitu. Terus dia juga bisa berbahasa Prancis. Nah, hal itu membuat Ratu Margaret sangat kagum, sangat terkesan sama Anne Boleyn. Namun pada tahun 1514, Anne Boleyn ini dipindahkan ke istana Raja Louis ke-12 yang berada di Prancis. Kenapa? Karena pada saat itu istri Raja Louis ke-12 yaitu Anne of Brittany meninggal dunia dan Raja Louis ini ingin menikah lagi, jadi berencana menikah lagi gitu. Ternyata yang akan dinikahi oleh Raja Louis ke-12 ini adalah Mary Tudor, adiknya Raja Henry ke-8. Setelah mereka resmi menikah, Raja Louis ke-12 pun memboyong Mary Tudor ke Prancis. Dia udah jadi ratu Prancis dong ya, jadi dibawa ke Prancis gitu. Nah, dia juga diizinkan oleh suaminya, Raja Louis ke-12, untuk membawa serta dayang-dayangnya. Pokoknya kamu bawalah dayang-dayang kamu, terserah mau berapapun, mau siapapun gitu. Nah, salah satunya ini adalah saudara perempuan Anne, si Mary Boleyn tadi. Di saat itu juga, karena keterampilan Anne, kecerdasan Anne, dia bisa berbahasa Prancis juga. Akhirnya dia ini diminta untuk menjadi dayang Mary Tudor juga tuh. Nah, di istana Raja Louis ke-12 inilah akhirnya Anne bertemu kembali dengan saudara perempuannya Mary Boleyn. Akan tetapi pernikahan Raja Louis dan Mary Tudor ini tidak bertahan lama, jadi cuma sebentar, sekitar 3 bulan dari acara pesta pernikahan ini. Pada Januari tahun 1515, Raja Louis ke-12 pun mengembuskan nafas terakhirnya karena sakit. Pada akhirnya, karena Mary udah nggak punya suami ya, dia memutuskan ingin kembali ke Inggris. Ia pun kembali ke Inggris membawa serta dayang-dayangnya kecuali Mary dan Anne. Kenapa? Jadi Mary dan Anne ini diminta Thomas Boleyn ayahnya untuk tinggal lebih lama lagi di sana. Mereka disuruh untuk belajar lebih banyak lagi di Prancis gitu. Mary Tudor pun mengerti akan hal itu. Ia paham keinginan ayah dari kedua dayangnya ini. Akhirnya Mary Tudor pun mengizinkan Anne dan Mary untuk stay dulu di Prancis. Nah, selama di sana, Anne dan Mary ini menjadi dayang dari Ratu Claude yang tidak lain merupakan putri dari Raja Louis ke-12. Saat menjadi dayang di sana, Anne pun menyelesaikan pelajaran bahasa Prancisnya. Ia juga mulai tertarik nih di bidang seni, mode, terus bermusik, terus bahkan agama ya. Berbanding terbalik dengan saudara perempuannya, Mary Boleyn justru malah berkelakuan tidak baik nih di sana. Dia malah jadi simpanan para bangsawan Prancis, termasuk Raja Prancis I. Nah, karena kelakuan kurang baiknya ini nih, si Mary Boleyn ini sampai-sampai dijuluki The English Mare atau perempuan tidak baik dari Prancis. Lama-lama kabar ini pun sampai ke telinga ayah mereka, ayah si Mary gitu, ayah Mary sama Anne, si Thomas Boleyn. Ya Thomas geram dong, marah gitu ya, udah dipermalukan sama anaknya. Pokoknya si Mary ini malu-maluin nama keluarga gitulah ya. Nah, karena tanggung malu, akhirnya Thomas meminta kedua putrinya ini untuk kembali aja nih ke Inggris. Udahlah, kalian balik aja lah ke Inggris daripada si Mary ini malu-maluin di sana gitu. Keduanya pun kembali ke Inggris pada tahun 1521. Tidak lama dari itu, kemudian Mary Boleyn ini dinikahkan dengan seorang pria bernama William Carey untuk menutup aib keluarga gitu. Karena kan mungkin ya udah malu si Mary-nya ini jadi simpanan gitu ya. Udahlah dinikahin aja gitu. Jadi biar punya suami gitu. Nah, singkat cerita, pada bulan Februari tahun 1522, Anne dan Mary ini diminta untuk menjadi dayang Ratu Inggris, Catherine of Aragon. Selama menjadi dayang Catherine of Aragon, lagi-lagi si Mary ini bersikap tidak baik.
Dia menjadi simpanan dari suami majikannya sendiri, Raja Henry ke-8. Padahal dia kan udah nikah ya tadi, udah punya suami, tapi ya mau-mau aja dia dijadikan simpanan. Ya mungkin udah penyakit kali ya. Cukup lama juga Mary Boleyn ini menjadi simpanan Raja Henry ke-8. Sekitar tahun 1525, Raja Henry mulai bosan nih sama Mary. Ya kayaknya udah nggak tertarik lagi sih, Mary-nya udah nggak menarik lagi gitu. Jadi Raja Henry-nya udah bosan lah sama dia gitu. Akhirnya Mary ini dicampakkan, dibuang atau ditinggalkan begitu aja, tidak dipedulikan lagi nih sama si raja. Udahlah, gue bosan sama lo gitu kali ya. Meski kelakuan saudara perempuannya seperti itu, justru Anne Boleyn memiliki sifat yang berbanding terbalik nih sama saudara perempuannya. Ia lebih hati-hati, lebih selektif, pokoknya pilih-pilih gitulah dalam mencari pria untuk pasangan hidupnya gitu. Dia nggak mau sembarangan nih milih orang buat dijadikan suaminya gitu. Anne Boleyn ini pernah dekat dengan beberapa pria dan hampir menikah. Pada awal kepulangannya ke Inggris, Thomas Boleyn ini sebenarnya berencana untuk menikahkan putrinya Anne. Ia mengenalkan seorang pria bernama James Butler, anak sulung dari bangsawan Earl of Ormond, yaitu Piers Butler, yang masih saudara atau kerabat jauh dari pihak ayah Thomas Butler atau kakeknya Thomas Boleyn. Jadi masih saudara tapi jauh gitu ya, dari pihak ayah kakeknya Thomas Boleyn di Irlandia. Thomas Boleyn pun mengunjungi Kardinal Wolsey dan Raja Henry ke-8 meminta izin untuk menikahkan Anne Boleyn dengan James. Nah, kenapa kok minta izin sama raja gitu? Jadi di masa pemerintahan Inggris pada saat itu, setiap keluarga bangsawan yang berencana menikah harus meminta izin dulu kepada raja atau ratu yang sedang berkuasa. Jadi itu udah peraturan di sana. Raja Henry ke-8 pun menyetujui pernikahan tersebut atas dasar kekhawatirannya akan terjadi perang saudara di Irlandia. Karena ternyata nih Piers Butler itu mengklaim gelar Earl of Ormond untuk dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Thomas Boleyn ini merupakan anak dari putri tertua Thomas Butler, yaitu Margaret Butler. Jadi dia merasa lebih berhak lah atas gelar tersebut gitu. Sebenarnya gimana sih hubungan Piers Butler dengan Thomas Boleyn ini? Jadi gini nih, Thomas Butler ini kakeknya Thomas Boleyn. Thomas Butler ini Earl of Ormond ke-7 yang meninggal pada tahun 1515. Dia tidak memiliki anak laki-laki, jadi cuma punya 2 anak perempuan, Margaret Butler dan Anne Butler. Margaret ini ibunya, kan anak pertama nih si Margaret ya. Margaret ini punya anak, Thomas Boleyn. Gitu. Thomas Boleyn punya anak, Anne Boleyn. Jadi si Margaret ini ibunya si Thomas Boleyn. Ayahnya Thomas Butler itu berarti kakeknya si Thomas Boleyn. Thomas Butler ini punya orang tua, ayah dan ibu gitu. Nah, si Piers Butler itu kerabat jauh dari jalur ayahnya Thomas Butler. Gitulah pokoknya, kalau kalian bingung kalian silsilahin aja sendiri ya. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilangsungkan karena ada yang beranggapan bahwa Anne tidak tertarik nih sama si James gitu. Tapi ada juga yang beranggapan kalau ayahnya si Thomas Boleyn ini ingin putrinya menikah dengan pria yang lebih bergengsi gitu ya, lebih inilah derajatnya lebih tinggi gitu. Dan juga katanya Thomas menginginkan berambisi menginginkan gelar tersebut untuk dirinya sendiri. Pokoknya nggak tahu alasan yang pastinya apa. Pokoknya pernikahan
Anne dan Jane itu batal. Gak lama kemudian Anne pun kembali dekat nih sama seorang pria pilihannya. Dia jatuh hati sama pria ini nih. Namanya Henry Percy. Henry Percy ini merupakan pangeran pewaris tahta Earldom of Northumberland. Mereka berdua pun berencana menikah dalam waktu dekat dan pihak keluarganya pun meminta izin kepada Raja Henry. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya, pokoknya kalau ada keluarga bangsawan yang berencana menikah harus meminta izin dulu kepada raja atau ratu yang sedang berkuasa pada saat itu. Jadi pihak keluarga mereka meminta izin kepada Raja Henry. Akan tetapi di sini giliran Raja Henry yang tidak menyetujui pernikahan tersebut. Kenapa? Jadi dia beralasan kalau keluarga Anne Boleyn ini belum sederajat dengan keluarga Henry Percy. Meskipun Anne ini terlahir dari keluarga bangsawan gitu ya, keluarganya Anne ini bangsawan gitu, sebangsawan-bangsawannya Anne Boleyn belum sederajat dengan keluarga Henry Percy. Akhirnya pernikahan mereka batal. Untuk kedua kalinya Anne batal menikah. Lalu Anne kembali dekat dengan seorang pria bernama Thomas Yat. Thomas Yat merupakan pria yang sangat tampan dan karismatik. Ia berprofesi sebagai penyair yang dihormati dan dihargai di kerajaan Inggris. Tapi pernikahan mereka sulit terjadi karena ternyata si Yat ini memiliki istri gitu. Jadi ya susah buat mereka menikah, dan Anne juga nggak mau nih dijadikan simpanan. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Untuk ketiga kalinya Anne gagal menikah. Pada akhirnya singkat cerita, Anne pun dari seorang pelayan, dari seorang dayang menjadi permaisuri di kerajaan Inggris. Meskipun beberapa kali gagal menikah, tapi ternyata Anne ini menjadi incaran para bangsawan Inggris nih, termasuk Raja Henry ke-8 sendiri. Di hari pertamanya dia menjadi pelayan atau menjadi dayang di kerajaan Inggris, ternyata sudah mencuri banyak perhatian. Dia dipandang sebagai icon fashion pada saat itu, karena memang kalau berpakaian Anne ini selalu modis gitu ya. Pokoknya pakaiannya selalu beda dari yang lain, selalu modis gitu, bagus kalau dilihat. Nah, selain itu ia juga sosok perempuan yang multi talent, yang cerdas, yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda dari perempuan-perempuan di Inggris pada saat itu. Jadi ya banyak yang kagum juga ya sama dia. Pokoknya Anne ini berbeda lah dari perempuan-perempuan yang lainnya gitu. Dia perempuan yang unik gitulah ya. Sampai akhirnya nih Raja Henry ke-8 bertatap muka, bertemu langsung nih sama Anne Boleyn, dan ia langsung terpesona, langsung terpikat dengan kecantikan Anne Boleyn gitu. Ia juga berniat menjadikan Anne Boleyn ini sebagai simpanannya, tetapi Anne Boleyn ini menolak mentah-mentah tawaran dari Raja Henry. Dia nggak mau nih jadi simpanan raja gitu, karena dia tahu kelakuan rajanya kayak apa. Dia tahu kelakuan rajanya yang playboy kelas kakap. Dia tahu nih rajanya punya banyak simpanan perempuan gitu ya, meskipun istrinya cuma satu tapi simpanannya di mana-mana gitu. Jadi Anne ini menolak lah, pokoknya aku nggak mau lah jadi simpanan, meskipun dirayu, dibujuk gitu. Dia tetap pada pendiriannya gitu, pendiriannya kuat. Dia juga nggak mau nih jadi bernasib sama kayak saudara perempuannya Mary Boleyn tadi yang dicampakkan sama raja, yang ditinggalkan gitu aja nih sama raja. Kita ingat ya kalau Mary Boleyn ini pernah jadi simpanan Raja Henry ke-8 yang ternyata ya udahlah ditinggalin gitu aja karena udah nggak menarik lagi. Nah, Anne ini nggak mau kayak gitu, dia nggak mau bernasib sama seperti saudara perempuannya Mary. Meskipun begitu, ternyata Anne ini menarik ulur hati raja nih. Dia ini kayak malu-malu tapi mau gitu. Jadi meskipun dia menolak, nggak mau dijadikan simpanan raja, tetapi dia memberi kayak ngasih kode buat sebenarnya aku mau, tapi aku nggak mau dijadikan simpanan gitu ya.
Karena sikap Anne ini membuat raja semakin penasaran nih sama Anne, semakin penasaran, semakin tidak menyerah gitu. Jadi dia kembali lagi membujuk Anne untuk jadi simpanannya, tapi Anne tetap dengan pendiriannya kokoh gitu. Pokoknya aku nggak mau nih dia jadikan simpanan gitu. Tapi dia tetap kasih kayak harapan gitu ya sama rajanya. Nah sampai akhirnya karena udah capek juga nih si Anne terus-terusan dibujuk jadi simpanan, akhirnya Anne ngomong nih sama rajanya, meminta raja untuk menikahinya. Kalau misalnya raja mau sama aku, serius sama aku, nikahi aku gitu. Dan ceraikan istri pertama kamu, ceraikan Catherine of Aragon. Raja Henry pun memang berniat sekali menjadikan Anne ini sebagai istri sah. Dia pun menyetujui permintaan dari Anne Boleyn. Terlebih lagi dia menyadari kalau istrinya Catherine of Aragon ini sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan anak laki-laki untuknya. Secara Catherine pada saat itu sudah berusia sekitar 33 tahun ya. Dan di Inggris pada saat itu jika perempuan atau seorang istri sudah menginjak di usia 30-an ke atas itu sudah dianggap tua untuk hamil dan melahirkan lagi. Sementara Raja Henry ke-8 ini sangat terobsesi memiliki anak laki-laki untuk dijadikan penerusnya kelak. Jadi penerus tahta dia nantinya gitu ya kalau dia udah nggak ada. Dia sangat terobsesi sekali akan hal itu. Sementara dari pernikahannya dengan Catherine hanya dikaruniai seorang putri bernama Mary yang lahir pada tahun 1515. Nah, dengan adanya Anne ini, dengan permintaan Anne ini, dia seolah memiliki kesempatan untuk mendapatkan seorang putra dari Anne Boleyn. Gitu, dia berpikir mungkin saja Anne Boleyn bisa memberikannya atau melahirkan anak laki-laki untuknya. Keputusan Raja Henry ke-8 untuk menceraikan Catherine of Aragon demi menikahi seorang wanita bernama Anne Boleyn tentu saja mengguncang seluruh negeri nih, sampai seluruh Eropa gitu. Banyak pihak yang menentang keputusan tersebut, terutama Paus di Vatikan. Paus sebagai kepala gereja di Vatikan menentang keras rencana Raja Henry ke-8 karena di agama Katolik sebuah perceraian itu hukumnya haram. Tapi nih Raja Henry ke-8 yang udah gak sabar pengen nikahin Anne Boleyn ini akhirnya mengambil keputusan untuk memisahkan gereja Inggris dari otoritas Roma. Perpecahan gereja pun terjadi hanya demi menikahi seorang wanita bernama Anne Boleyn. Pengaruh Anne Boleyn ini ternyata mengubah Inggris untuk selamanya. Henry beralasan ia meragukan keabsahan pernikahannya dengan Catherine karena tidak bisa memberikan seorang putra. Ia menganggap hal itu sebagai tanda dari Tuhan bahwa Tuhan tidak berkenan atas pernikahan tersebut. Keringanan Paus Julius II untuk menikahkan Catherine of Aragon dengan Henry ke-8 dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ia meminta Paus Clemens VII, Paus pada saat itu, untuk mengoreksi pendahulunya Paus Julius II dan memberi izin menceraikan Catherine of Aragon disetujui gitu. Jadi dia minta Paus Clemens untuk menyetujui juga nih keputusan menceraikan Catherine gitu. Kenapa Raja Henry ke-8 bisa berpikir seperti itu? Jadi sebenarnya Catherine ini datang dari Spanyol sebagai pengantin Arthur atau kakak Henry ke-8. Akan tetapi Arthur ini meninggal, jadi pernikahan mereka cuma sebentar gitu. Arthur ini meninggal dan pihak Spanyol dan Inggris ini ingin tetap bersekutu gitu, ingin menjalin persekutuan, yang akhirnya Catherine of Aragon pun menikah dengan Henry ke-8. Memang secara hukum kanonik menikahi janda saudaranya itu dianggap sebuah pelanggaran, namun pada saat itu Catherine mengaku atau menyatakan dia masih perawan, belum disentuh oleh Arthur. Jadi hal itulah yang
membuat Paus Julius II memberikan keringanan kepada kedua mempelai. Itulah singkat ceritanya ya. Selain meminta Henry untuk menceraikan istrinya, Anne juga meminta kalau mantan istrinya ini, si Catherine of Aragon ini, dipisahkan dari anaknya Mary. Dan Raja Henry pada saat itu iya-iya aja gitu. Dia setuju-setuju aja nih dengan permintaan Anne. Pada akhirnya Catherine of Aragon dikirim ke Moor House di Hertfordshire, sedangkan Mary anaknya dipindahkan ke istana kerajaan yang ada di Richmond, Surrey. Mary juga dicoret nih dari daftar pewaris tahta kerajaan karena Mary dianggap sebagai anak tidak sah Raja Henry ke-8 menurut versinya sendiri. Jadi menurut versi Raja Henry itu sendiri. 3 bulan setelah bercerai dengan Catherine, Raja Henry ke-8 pun resmi menikahi Anne Boleyn dalam sebuah upacara pernikahan rahasia. Pada tanggal 25 Januari tahun 1533, Anne Boleyn untuk pertama kalinya muncul ke hadapan publik dan dimahkotai sebagai Ratu Inggris. Naik tahta nih Anne Boleyn dari seorang pelayan atau dayang menjadi Ratu Inggris menggantikan Catherine of Aragon. Sejak pernikahannya, kisah cinta Anne Boleyn dan Raja Henry ke-8 ini banyak diperbincangkan nih sama masyarakat ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, ada juga yang menghujat. Bahkan ada beberapa nih dari mereka yang berpendapat bahwa Anne Boleyn ini adalah figur penting dalam sejarah politik Inggris. Secara dia bisa membuat Raja Henry mengambil keputusan memisahkan gereja Inggris dari otoritas Roma, dan itu mengubah selama-lamanya gitu ya. Pada saat itu Raja Henry juga sangat bangga nih bisa menikahi Anne Boleyn. Ia sangat berharap kalau Anne Boleyn ini bisa memberikannya seorang putra yang akan meneruskan tahtanya kelak gitu. Namun sayang sekali pada tanggal 7 September tahun 1533 Anne melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Elizabeth. Nah, inilah yang kelak dikenal sebagai Ratu Elizabeth I. Meskipun Raja Henry kecewa nih ya, dia pasti ya sangat kecewa banget ya. Dia berharap Anne bisa memberikan seorang anak laki-laki, tetapi ternyata untuk anak pertamanya ini Anne malah melahirkan anak perempuan. Tentu saja Raja Henry pun kecewa, tetapi dia tetap merayakan kelahiran putrinya dengan sangat meriah. Dan dia masih berpikir positif nih pada saat itu. Mungkin di kehamilan selanjutnya Anne bisa melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Beberapa waktu berlalu, akhirnya Anne Boleyn hamil lagi, dan kali ini dia mengandung janin berjenis kelamin laki-laki. Tentu saja ini menjadi sebuah kabar gembira bagi Raja Henry ke-8. Ia sangat berbahagia nih, akhirnya istrinya bisa mengandung anak laki-laki, dan Raja Henry pun semakin sayang nih sama Anne Boleyn ya. Dia udah gak sabar, pokoknya akhirnya dia bisa mendapatkan seorang anak laki-laki. Akan tetapi keinginan Raja Henry ke-8 ini pun sirna seketika. Kebahagiaan ini pun pupus ketika Anne Boleyn ternyata harus mendapati kenyataan bahwa ia mengalami keguguran. Tentu saja Raja Henry ini kecewa untuk yang kedua kalinya, tetapi akhirnya mereka berdua ini menunggu untuk kehamilan selanjutnya lagi. Tidak berapa lama kemudian Anne ini hamil lagi nih, tetapi lagi-lagi Anne mengalami keguguran. Dan hal itu membuat Raja Henry ke-8 semakin kecewa sama Anne nih. Aduh, gimana nih, gak bisa masih anak cowok nih buat penerus tahta gitu kan. Nah, dari situlah yang tadinya Raja Henry ini yang tadinya sayang banget sama Anne akhirnya berbalik nih.
jadi benci gitu. Di hatinya mulai tertanam benih-benih kebencian sama Anne, dan itu yang menyebabkan akhirnya Raja Henry ke-8 ini berselingkuh dengan perempuan bernama Jane Seymour yang tidak lain adalah dayang dari Anne Boleyn sendiri. Sama seperti dulu, Raja Henry ke-8 ini udah gak sabar lagi nih nikahin Jane Seymour gitu. Akhirnya dia pun menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Anne Boleyn. Gimana nih caranya nih biar istri aku ini tersingkir gitu, biar aku bisa menikahi Jane Seymour gitu ya. Karena lagi-lagi nih Raja Henry itu berpikir kalau mungkin aja nih Jane Seymour bisa memberikan seorang anak laki-laki untuk penerus tahtanya kelak gitu. Raja Henry ke-8 dengan tega dan jahat memfitnah Anne Boleyn dengan 3 tuduhan nih. Yang pertama, Anne dituduh telah berselingkuh dengan 5 pria di belakangnya. Yang kedua, Anne dituduh sudah melakukan hubungan incest dengan saudara kandungnya George Boleyn. Dan yang ketiga, Anne dituduh menggunakan ilmu sihir untuk memikat Raja Henry dan mendapatkan gelar Ratu Inggris kedua. Jadi Anne ini dituduh pakai ilmu sihir itu, pakai pelet kali ya, untuk bisa mendapatkan Raja Henry dan juga mendapatkan gelar Ratu Inggris kedua. Gimana tuh Raja Henry? Wah, tega ya sama istri sendiri. Atas dasar tuduhan itulah nih, Anne akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Setelah melalui persidangan, jadwal eksekusi Anne pun ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1536 di Menara London. Anne memberikan kata-kata terakhir sesaat sebelum kematiannya. Dia menyatakan bahwa kalau dirinya tidak bersalah. Anne tahu kalau sebenarnya ia dijebak oleh suaminya sendiri dan ya dia nggak bisa apa-apa gitu, pasrah aja, ya udahlah gimana lagi gitu ya. Jadi ya pasrah-pasrah aja lah dia dihukum kayak begitu, dituduh dan difitnah. Lagian persidangan juga menyatakan kalau dia bersalah, tapi dia memang merasa kalau dirinya tidak bersalah dan menyatakan itu di saat menit-menit sebelum kematian. Pada saat itu Anne dieksekusi oleh seorang algojo yang berasal dari Calais, Prancis, seorang pendekar pedang yang profesional yang sangat ahli. Katanya sih sengaja didatangkan oleh Raja Henry ke-8 sebagai bentuk rasa belas kasihannya untuk mengurangi rasa sakit. Jadi si algojo ini bisa mengeksekusi Anne dalam sekali tebasan pedang gitu. Sekali pong, kepalanya langsung hilang gitu ya. Berbeda dengan pemenggalan kepala menggunakan guillotine yang katanya nih biasanya kurang tajam nih si mata pisaunya ya. Biasanya kurang tajam dan membutuhkan beberapa kali ayunan sampai si kepalanya putus. Dan itu akan terasa lebih menyakitkan. Setelah dieksekusi, Anne pun dimakamkan tanpa nisan di kapel Saint Peter de Vincula. Nggak banyak yang tahu di kapel tersebut ternyata ada makam Anne Boleyn. Sampai akhirnya pada tahun 1876 saat kekuasaan Ratu Victoria dilakukan pemugaran kapel dan tulang belulang Anne Boleyn berhasil diidentifikasi. Nah, untuk menghormati Anne Boleyn, Ratu Victoria pun memerintahkan agar makam tersebut dipasang lantai marmer sebagai tanda bahwa di situ terbaring jasad Anne Boleyn. Nah, itulah dia kisah permaisuri yang sangat kontroversial Anne Boleyn yang dijatuhi hukuman mati oleh suaminya sendiri dengan cara dipenggal. Memang hukum alam ini tetap berlaku ya, kena karma mungkin Anne Boleyn ini. Dulu ia yang merebut Raja Henry ke-8 dan menyingkirkan istri pertamanya Catherine of Aragon. Dan sekarang giliran dia nih yang disingkirkan oleh Raja Henry demi menikahi Jane Seymour. Tapi ya Raja Henry ini kejam juga ya menyingkirkan istrinya dengan cara seperti itu. Meskipun Anne Boleyn ini dulunya memang bersalah, tetapi akhir hidupnya ini sangat miris dan tragis. Raja Henry ke-8 ini
menghalalkan segala cara untuk memenuhi obsesi dan keinginannya sendiri. Ya termasuk egois lah ya, nggak peduli sama orang lain gitu. Garisnya lagi nih, 11 hari pasca Anne dieksekusi, Raja Henry akhirnya menggelar pernikahan dengan Jane Seymour. Wow, keren. Istrinya baru aja dieksekusi, 11 hari dia udah menikah lagi. Ya memang kan itu keinginannya ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan menghibur kalian semua. Semoga kita juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah seorang permaisuri Anne Boleyn. Klik tombol like-nya dan komen di bawah jika di antara kalian ada yang tahu lebih detail tentang cerita Anne Boleyn. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Subscribe dan share untuk terus mendukung channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.